dan tidak satupun yang lepas dari pendengaran oleh Allah SWT. Ketika datang seorang hamba mengeluh dalam hati, ya Rab, terlalu sulit hidup ini ya Rab, bantulah kami ya Rab. Dia mengeluh tapi bukan berdoa, dia hanya mengeluh saja di dalam hati, dan tidak satupun manusia bisa mendengar. Tetapi sesungguhnya karena Allah mempunyai sifat syama, maka sesungguhnya Allah mendengar apa yang dia keluh. Lalu apa perkataan Allah? Hai malaikat, tolong bantu, bantu itu hambaku, berikan dia rezeki. Maka turunlah malaikat memberi rezeki. Ini yang disebut sebagai syama. Jangan takut keluhan kita tidak didengar Allah. Sesungguhnya Allah mau mendengar, ya. Apapun yang terjadi, yang kita keluhkan dalam hati yang terdalam sekalipun, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Yang kedua adalah basyar, yang ke-12, ya. Apa itu basar? Basar artinya Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang tersembunyi, baik yang kemudian disembunyikan. Itu disebut basyar. Ada kadang-kadang kita menyembunyikan segala sesuatu dengan anggapan manusia tidak dapat mengetahui. Tapi ingat, sesungguhnya Allah memiliki sifat basyar. Apapun yang disembunyikan oleh makhluknya tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah SWT. Jadi baik yang halal, baik yang haram, maka jangan pernah disatukan. Pisahkan yang halal dan yang haram. Walaupun kamu menyembunyikan yang haram dan manusia tidak pernah tahu, tetapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, yang disebut dengan sifat basyar. Yang ke-13 adalah kalam. Apa itu kalam? Artinya berkata-kata atau berfirman. Nah, cara Allah berkata-kata ini tidak bisa dinisbatkan dengan manusia. Manusia berkata-kata dari mulut. Apakah Allah berkata-kata dari mulut? Tidak. Ingat, kembali kepada laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka tidak bisa kita katakan sebagaimana makhluk berkata-kata, demikian juga Allah berkata-kata melalui mulut. Tidak satupun yang tahu tentang bagaimana cara Allah menyampaikan kalam ilahi tadi, kalamullah tadi, perkataan Allah tadi. Tak satupun manusia yang tahu bagaimana cara, ya. Maka kita cukup meyakini bahwa Allah ketika memerintahkan sesuatu, maka dia cukup untuk berfirman kepada malaikat. Yang ke-14 adalah kadiran. Apa itu kadiran? Allah Maha Kuasa, zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Tidak pernah Allah mengatakan, telah aku beri kamu kuasa, telah aku beri kamu kuasa. Tidak ada, saudara, ya. Kalau telah Allah beri dia kuasa, berarti Allah melimpahkan kekuasaannya kepadanya, maka Allah tidak berkuasa lagi. Ini antitesanya, ya. Ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa, itu adalah tesa, antitesanya adalah Allah tidak berkuasa. Bagaimana Allah tidak berkuasa? Allah kemudian mewakilkan kekuasaannya kepada entitas yang lain. Ini tidak mungkin, dan kita tidak pernah setuju, dan itu pun ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan kuasanya kepada manusia yang bernama RR77 untuk mengatur alam semesta. Ini nonsen, bohong, bullshit, dan kita tidak mengenal itu, ya. Allah tidak pernah memberikan, mewakilkan kekuasaan. Jadi orang-orang yang berkata bahwa dirinya adalah mewakili kekuasaan Tuhan, sungguh adalah orang-orang pendusta dan orang-orang fasik, ya. Yang ke-15 adalah muridan. Apa itu muridan? Allah memiliki arti maha berkehendak, maka Allah maha berkehendak itu atas segala sesuatu yang ia ciptakan. Setelah dia ciptakan segala sesuatu, dia berkehendak. Ketika Allah menciptakan manusia, apa kehendak Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah kehendak Allah kepada-Ku.
makhluk ciptaannya seperti Nabi dan Rasul, yaitu menyampaikan risalah Allah. Setelah dia menciptakan segala sesuatu, maka dia berkehendak, dan entitas yang menerima kehendak Allah itu wajib melaksanakan. Yang ke-16 adalah aliman. Apa itu aliman? Aliman berarti Allah maha mengetahui. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang dapat disembunyikan tanpa pengetahuan Allah SWT. Yang ke-17 adalah hayyan. Hayyan artinya maha hidup, ya. Dan kemudian Allah itu tidak mungkin mati, bahkan mati 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak mungkin. Jika seandainya Allah tidak bersifat hayyan atau Allah mengalami kematian, berarti ada entitas yang lebih tinggi daripada Allah itu. Dan ini tidak mungkin, karena di dalam konsep keimanan, entitas yang paling tertinggi adalah Tuhan itu sendiri, yang kita namakan Allah SWT. 18 adalah samian, sama dengan Allah maha mendengar. 19 adalah basyiran, maha melihat apapun. Yang ke-20 adalah mutakaliman. Apa itu mutakaliman? Allah maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan turunnya ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Itulah bukti bahwa Allah itu berkata-kata, dan sampai saat ini kita bisa membaca kembali apa perkataan Allah itu melalui tulisan-tulisan yang disadur ulang oleh para sahabat-sahabat. Jadi saudara-saudaraku, ini semua membantah tentang tudingan orang-orang yang tidak paham tentang sifat-sifat Allah, apalagi kemudian membatasi Allah. Nah, 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah ini tentu saja tidak dimiliki oleh makhluk. Maka dibalik sifat 20 wajib ada juga antitesanya, sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Yang pertama adalah adab, tidak ada atau tiada. Sesungguhnya Allah itu wujud, ada. Yang kedua adalah hudus, baru. Maka dikatakan sebelum ada segala sesuatu itu Allah telah ada, maka tidak mungkin Allah itu dikatakan baru. Kalau baru berarti dia baru diciptakan. Allah tidak baru diciptakan. Sebelum ada penciptaan alam semesta, Allah itu sudah ada. Maka sifat adam hudud tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Fana, binasa, atau tidak kekal, ya. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak kekal atau menyamakan kodrat Allah dengan makhluk, maka dia tidak beriman. Sesungguhnya yang bersifat fana itu adalah makhluk ciptaan Allah, baik malaikat, baik setan, baik manusia, baik tanaman, baik tumbuhan, semuanya nanti akan dimatikan Allah. Dan setiap yang dimatikan Allah itu disebut sebagai fana. Dan Allah tidak bersifat fana, karena Allah bersifat kekal. Yang kedua, yang keempat adalah umat salatuhu bil hawaditsi, bahwa Allah sama dengan makhluknya. Ini tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, Allah nuzul ke dalam manusia, firman menjadi Tuhan, firman menjadi manusia. Tidak boleh itu, ya. Sesungguhnya itu sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah. Yang kelima adalah ta'adud, yaitu berbilang atau banyak. Ini tidak boleh. Ada yang mengatakan, enggak, Tuhan kami satu, tapi dia punya tiga entitas. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Tidak, ya. Sesungguhnya kalau dikatakan ta'adud, bahwa Allah itu berbilang, itulah orang-orang yang tidak paham tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu bersifat ahad, tunggal, esa, dan tidak berbilang. Yang ketujuh adalah asjud. Asjud ini adalah Allah bersifat lemah.
Ini tidak boleh kita mengatakan Allah lemah, ya, karena Allah itu maha perkasa. Ya, ini dibuktikan tidak satupun yang manusia yang bisa mampu menjadi Tuhan. Bagaimana kemudian kita mengatakan Allah itu lemah? Yang lemah itu adalah makhluk ciptaannya. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersedih, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit merajuk. Itulah makhluk, ya. Dan sesungguhnya Allah tidak bersifat lemah. Kemudian antitesa dari sifat-sifat Allah tadi adalah karahah, terpaksa, jahiyun, bodoh, mautun, mati, as-sumun, tuli, al-umyun, buta, al-bukmun, bisu. Banyak sekali, 20, yaitu kaunuhu asjan, kaunuhu mukaran, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu as-summah, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkan. Yang dimiliki kelemahan-kelemahan oleh manusia. Manusia ada yang bisu, manusia ada yang buta, manusia ada yang tuli, manusia ada yang bodoh. Itu tidak dimiliki oleh Allah. Inilah dari 20 sifat Allah yang wajib, yang merupakan sifat-sifat keilahian, dan 20 sifat-sifat yang mustahil Allah miliki. Lantas datang orang, bagaimana itu Buya? Apakah Allah Anda terbatas? Tidak. Allah kami konsisten. Ketika Allah mengatakan dirinya maha, maka tidak mungkin tiba-tiba Allah mengatakan dirinya tidak maha. Kalau ada Tuhan yang demikian, maka Tuhannya tidak patut untuk disembah. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Di satu sisi dia berkata maha, tetapi perbuatan yang dia lakukan bersifat tidak maha. Sesungguhnya makhluk yang diciptakan itu mencontoh dari Tuhan Sang Pencipta. Kalau Tuhannya tidak konsisten, makhluk ciptaannya juga tidak konsisten. Ketika makhluk ciptaannya tidak konsisten, jangan salahkan makhluk ciptaannya, salahkan penciptanya. Kami kan diciptakan, kami melihat, mencontoh dari pencipta kami. Maka tidak perlu lagi ada surga dan neraka. Tuhannya saja tidak konsisten. Makanya itu tidak mungkin terjadi di dalam Islam. Di dalam Islam, ketika Tuhan berkata bahwa dia adalah maha suci, maka Tuhan itu tidak mungkin masuk ke dalam hal-hal yang bersifat tidak suci. Ketika Allah mengatakan maha besar, tidak mungkin dia tiba-tiba menjadi kecil. Nah, karena kekonsistenan dari Allah itu, maka makhluk ciptaan yang bernama manusia juga belajar menjadi konsisten. Ketika manusia berjanji, manusia ucapkan insya Allah, maka kalau tidak ada aral melintang, dia akan konsisten untuk menepati janjinya tadi. Karena yang suka berjanji-janji dan kemudian tidak menepati janjinya itu perbuatan setan. Ya. Ketika setan, kenapa ini perbuatan setan? Ketika kemudian setan berkata kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, dan kami patuh atas segala kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Allah katakan, hai iblis, tunduklah engkau kepada Adam. Tetapi iblis membangkang perintah Allah. Nah, bagaimana mungkin? Ya, itulah bentuk inkonsistensi. Di satu sisi berkata mengikuti perintah Allah, ketika Allah perintahkan dia menolak perintah Allah. Nah, maka orang yang tidak konsisten, itu temannya iblis. Ya, berkacalah pada iblis. Dan kita yang bersifat konsisten, tentu saja kita mencontoh kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah SWT. Ini clear sekali penjelasan. Lantas bagaimana? Bagaimana dengan Tuhan-Tuhan lain? Ya, Tuhan lain bukan urusan kami. Mau Tuhan kalian ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, itu bukan urusan kami.
silakan nanti kalian bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian. Yang menyebutkan Tuhan-Tuhan itu banyak. Yang menyebutkan Tuhan itu bisa menjadi apa-apa. Omnipresent, Tuhan ada di mana-mana, bahkan di jamban pun Tuhan ada. Tidak mungkin tuh saudara. Konsepnya omnipresent bahwa Tuhan ada di mana-mana itu tidak bisa dipakai. Coba kita komparasi lagi. Tuhan Maha Suci, tentu dia tidak masuk ke tempat-tempat yang tidak suci. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu bersifat omnipresent, Allah itu ada di mana-mana, apakah mungkin ada Allah di toilet? Sementara toilet itu tidak suci. Tidak mungkin. Apakah Allah itu ada di dalam ini selokan? Tidak mungkin. Inilah makanya tadi ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Maka jangan sembarangan mengatakan Allah itu ada di mana-mana, omnipresent, omnipresent, omnipresent. Ketika kita sedang bersegama dengan istri, apakah Allah juga ada? Nah, ini bahaya. Maka gunakan akal tadi untuk berpikir. Jangan kita sendiri yang menghina Allah dan Tuhan itu akhirnya. Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Suci, dan kemudian kita katakan omnipresent, omnipresent. Bahkan ketika kita bersenggama dengan istri, kita katakan Allah itu ada dan menyaksikan kita senggama. Nah, boleh saudara. Berbahaya sekali orang yang menuruti akal nafsunya untuk mengetahui tentang sifat Allah. Maka kita perlu pedoman. Pedomannya itu ada di dalam Al-Quranul Karim dan kemudian di dalam hadis. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan di dalam Al-Quran seperti yang telah saya bacakan, ayat-ayat pendukungnya. Itulah yang kemudian dijadikan ilmu, dikelompokkan oleh para ulama supaya umat bisa mudah melihat sifat-sifat Allah tadi. Saudaraku yang kita cintai, yang saya cintai, maka sangat bersyukur sekali kita mempunyai Sang Pencipta yang bernama Allah yang bersifat konsisten. Dia telah menunjukkan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang halal untuk dimakan, mana yang haram untuk dikerjakan. Dia tunjukkan semua. Tidak pernah satu kali pun Tuhan berkata di dalam Al-Quranul Karim, segala yang masuk ke dalam mulutmu adalah halal. Mana ada? Coba bayangkan, kalau segala yang masuk ke dalam mulut halal, sepeda juga masuk ke dalam mulut, apakah halal? Mobil juga masuk ke dalam mulut, jika mulut bisa memakan mobil tadi. Tetapi Allah tidak begitu. Allah memberikan pengetahuan. Yang bersifat makanan yang halal, maka makan. Yang bersifat makanan yang diharamkan, jangan dimakan. Kenapa? Yang halal-halal ini bermanfaat untuk manusia, bukan menjadi mudarat untuk manusia. Sedangkan yang halal, yang haram-haram tentu saja mendatangkan mudarat. Nah, mudaratnya apa? Jika dimakan hewan ini, maka manusia banyak mendapatkan penyakit. Lalu ada orang kafir berkata, kami makan babi, kami tidak sakit-sakit. Memang tidak sakit, tapi otak kau jongkok. Tidak bisa lagi membedakan mana yang perintah dan mana yang larangan. Itulah hukumannya. Memang tidak sakit, tapi otak jongkok. Tidak lagi bisa membedakan perintah yang mana yang kemudian yang boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Kami makan anjing, kami tidak sakit, betul, tidak sakit, tapi otaknya jongkok, tidak bisa lagi membedakan mana yang perintah dan mana yang dilarang. Kami makan bangkai, boleh makan bangkai, siapa bilang tidak boleh, tapi tanggung resiko sendiri bahwa bangkai itu mempunyai penyakit.
gen-gen yang terdapat di dalam daging-daging yang bersifat bangkai itu akan menjadi bibit. Ketika Anda bersama dengan istri, Anda menularkan itu kepada istri, maka menjadilah dia janin. Janin tadi mengandung jutaan gen dan sel yang berasal dari bangkai babi dan anjing. Maka Allah telah menunjukkan kepada semua, jangan dimakan wahai hambaku, sesungguhnya ini akan memberikan penyakit kepadamu dan ini akan merugikan diri kamu, maka jangan dimakan. Allah ini adalah pencipta, dia lebih tahu dari kita. Dari setiap sel-sel binatang itu yang dia ciptakan, dia lebih tahu. Datang kita yang nggak tahu tetapi bertindak sok tahu. Ya sudah, saya makan saja, urusannya apa? Inilah yang disebut sebagai pembangkang. Nah, sesungguhnya kita berlepas diri dari sifat pembangkang terhadap Allah. Allah katakan bersunatlah kamu, karena sunat itu menyehatkan. Tidak ada lagi kuman yang terkumpul di dalam kulub. Kalau kuman terkumpul di dalam kulub, ketika kita tidur, kuman tadi balik masuk ke dalam tubuh, dan ini membuat manusia menjadi tidak sehat, ya. Tetapi datang manusia, kami tidak perlu sunat, biarlah berkulub. Mereka lagi-lagi membangkang perintah Allah. Bagi Allah tidak ada masalah jika kamu membangkang, bahkan seluruh dunia ini tidak menyembah aku, tidak ada masalah, aku tinggal menurunkan azab saja kepada mereka. Sebagaimana ketika Allah menghukum kaum Nabi Nuh, Allah turunkan banjir 40 hari 40 malam, cukup Allah mengazab mereka saja. Cobalah kemudian tidak beriman kepada Allah seluruh dunia ini, tidak ada masalah. Bahkan jangankan dunia, alam semesta tidak beriman kepada Allah, masalah sepele bagi Allah. Yang rugi siapa? Manusianya. Maka dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ketika di dalam neraka berkatalah para orang-orang kafir yang diazab, ya Rab, ampuni kami ya Rab, sakit sekali ya Rab, tahu begini kami tidak akan melanggar perkataanmu ya Rab, turunkanlah kami ke dunia sekali lagi ya Rab, dan kami tidak akan melakukan perbuatan kami yang dahulu, pasti kami akan beribadah saja kepadamu. Apa kata Tuhan? Bukankah telah kukirim penasihat-penasihat untukmu? Bukankah telah kuturunkan ayat-ayat kepadamu? Kamu yang memilih, maka rasakanlah azab di dalam neraka. Maka menangislah para kafir tadi, karena sesungguhnya mereka kekal di dalam neraka jahanam. Coba saudara bayangkan, lidah dipotong dengan gunting, terus dinormalkan lagi, dipotong lagi, dinormalkan lagi, dipotong lagi, dinormalkan lagi, dipotong lagi. Sanggup nak? Jangankan sanggup, bahkan seluruh tulang, seluruh jiwa, seluruh roh akan kemudian menjerit setinggi langit. Tidak sanggup menahan siksa tadi. Itu baru digonteng, belum yang dibakar, belum yang ditusuk dengan kayu dari kaki ke ujung kepala. Setelah itu dihidupkan lagi, ditusuk lagi, dihidupkan lagi, ditusuk lagi. Dan itu kekal. Ketika itu hilanglah kesombongan, hilanglah semua pernyataan-pernyataan yang bersikap melebihi kehendak Allah. Apa yang tercetus? Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Tertutuplah sudah ampunan
untuk kamu ketika kamu di atas dunia mendoakan. Oke, saya akhiri. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Itu ada Ustadz Joan Wong. Ya, naikkan saja. Ayo Joan Wong, naik. Ada? Bukannya Ustaz. Jadi ya. Ya, untuk kawan-kawan yang mau bertanya dan berdiskusi dengan Ustadz kita, silakan ajukan permintaan karena Ustadz kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Oke, sebelum saya lanjut, saya informasikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh AUMI. Apa itu AUMI? AUMI adalah organisasi dakwah yang bernama yaitu Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia. Merupakan kesatuan para debater muslim yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar, bersiar dengan baik dan benar, ya, dan mengharapkan ridho dari Allah dan rahmat dari Allah. Maka kemudian berkumpullah para muslim dan muslimah di dalam satu kesatuan yang bernama AUMI. AUMI selain syiar yang bertujuan membentengi ibadah, membentengi keimanan dari umat-umat muslim, juga membuka pengkaderan pembacaan Al-Quran yang baik, belajar Al-Quran yang baik, belajar nanti tentang hadis yang baik, sehingga orang-orang awam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar boleh nanti masuk ke koma-koma AUMI. Coba di-mute dulu. Assalamualaikum Ustadz, itu disconnect Ustadz. Ya. Itu Oke, biarkan saja dulu, coba di-mute dulu. Ya. Kalau ada orang-orang awam yang mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran yang baik dan benar, silakan nanti masuk di Komal AUMI tiap hari Selasa bersama salah satu ustadz yang bernama Ustadz Nasir yang mumpuni di dalam mengajarkan tentang Al-Quran dan cara membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah ini akan menjadi nilai hidayah bagi kita semua. Allah katakan, barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran, maka pahala untuk dia. Barang siapa yang mengajarkan juga berpahala, dan barang siapa yang mendengarkan juga berpahala. Silakan saya kembalikan kepada Al-Katawan. Ya, kita dulu abang tamu kita Joan Wong. Ya, Selamat malam abang. selamat malam. Kalau boleh tahu, Malam. kalau boleh tahu, abang Ya. dari agama apa? Kristen. Oh, Kristen. Silakan kalau ada pertanyaan kepada Ustadz kami. Boleh tunjukkan ke saya ini kata Allah di dalam Quran. Apa? Tunjukkan ke saya kata Allah di dalam Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran ada di dalam 2 surat. Pertama surah At-Taha. Sama dulu kau bertanya, dijelaskan dengan metot. Ya. Masuk diskusi baik-baik. Jika tidak tahu, saya akan jelaskan dan dengarkan dengan dipotong. Ya. Di dalam surat Astagfirullahaladzim, surat At-Taha ayat 14. Di dalam surat At-Taha 14 Allah katakan, Innani anna Allah, bahwa aku adalah Allah. Yang kedua di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke. Ada 2 surat di dalam, banyak lagi sebenarnya, ya, tetapi saya berikan 2 surat saja di dalam Al-Quran bahwa ada perkataan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara,
Di mana di dalam Bible ada perkataan Allah? Dari mana disadur? Mana pernyataan Tuhan itu dia berkata aku adalah Allah? Di mana? Ayo. Tolong buka mic-nya saudara. Abang Johan, Bung. Abang Johan buka mic-nya boleh? Abang Johan, Bung. Saudara, tolong dibuka mic-nya. Anda mau berdiskusi atau tidak? Waduh, ini gimana ini? Setelah bertanya diam saja ya. Ya, itu Abang Johan. Iya. Saya sudah menjawab, ada 2 surat, yaitu surat At-Taha 14 dan Al-Fatihah. Sekarang jelaskan kepada saya. Jangan dulu muter. Al-Fatihah ayat 14 tidak ada nama Allah, yang ada ilah. Kau ngerti nggak baca Al-Quran? Tidak Di mana ada. ada perkataan ilah di sana? Ayo. Coba makanya tunjukkan ayatnya. Ini saudara, ya coba di Lokatawa. Kasih tunjuk ke Coba saya bahasa Lokatawa, Arabnya. ya. Ya, Ustaz. Coba Lokatawa di on-cam-kan, buka surat At-Taha 14. Sudah, Ustaz. Kita Aku buktikan tahu, dulu. kayak Jangan, itu saya pun tidak, disampaikan saudara, kepada Musa, saya bukan tidak kepada mau, Muhammad. saya tidak mau berdebat kusir dengan saudara. Maka kita perlu Tunggu dulu. Taha ayat 14 itu kepada Musa. Diam. Kepada Musa itu benar kepada Musa, bukan kepada Allah. Siapa bilang Al-Quran itu Taha kepada diturunkan siapa? Oke. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Ayo. Hah? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Itu ayat 14 itu Al-Quran diturunkan kepada diturunkan Musa, bukan kepada diturunkan siapa, kepada saudara? Muhammad. Siapa bilang? Oh iya, Kepada memang Musa. sudah ada pengetahuan. Al-Quran diturunkan tahu. kepada Musa. Iya. Iyalah, kepada Musa. Al-Quran diturunkan kepada Musa. Kalau takahir Aduh. Taha ayat 14 itu kepada Musa. Dengarkan baik-baik, saya tidak ada ilmu. Dengarkan baik-baik. Kalau nggak ada ilmu, Al-Quran apa yang itu. mau berdebat dengan saya? Kau yang minta naik, kau tidak turun. Ya, Ya turun saja kalau tidak ada ilmu. kita kan masih sementara Nah, bahas. makanya kau dengarkan Tunjukkan dulu kalau ayat diterangkan Quran, orang. kata Allah bodoh. bahasa Arab. Coba. Dengarkan dulu, jangan nyonyor. Jadi orang belajar mendengar. Ya, Loh, gimana saya belajar mendengar. sahabat? Nah itu innani anna Allah, ada tidak tulisan kata Allah di dalam itu? Tidak ada. Kamu ditulis Astagfirullahaladzim. A, kamu sebut B. Tidak ada nama Allah. Coba mana kata-katanya? Coba Itu mana? yang di layar lebar itu apa? Mana bahasanya di Itu bawah? yang Di di layar lebar itu ke apa? bawah. Itu yang di layar lebar itu Ke apa, saudara? bawah, ke bawah itu tulisan. Tapi sebutkan coba ke bawah. Astagfirullahaladzim. Kasih terjemahannya yang di bawah terus ke atas Nah, lagi. sungguh aku adalah Allah, apa yuk? Terus pelan-pelan ilah. Ilaha. Nggak bisa baca ini. Apa ini ilah? Memang ini ngaco ini. Memang Oh, ngaco enggak. ini. Itu terjemahan bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia yang di atas yang Assalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh. Saudara. Arabnya coba jangan Itu sembunyi yang jangan Arabnya sembunyi itu lah, adalah jangan. hurufnya itu tuh. Coba. Tuh, Terus innani bahasa anna Arabnya ya, Allah. baru Itu di bahasa bawah Arab itu. di bawah lagi di bawah ke bawah. Coba ke atas ini, coba. Ini kenapa ini Mulai. tidak? Jangan Tadi bahasa minta Indonesia di atas. Coba ke atas sedikit. Ini coba baca kuat. Coba moderator taruh mute dulu orang ini ya supaya terjadi diskusi. Moderator kerja dengan baik. Oh, Coba mute dulu. aneh. Moderator coba mute dia dulu. Oke. Coba ambil ayat tadi Adinda lo ketawa dalam bahasa Arab. Oke. Di dalam bahasa Arab dijelaskan innani anna Allahu la ilaha illa anna wa'budun ni wa amis salata lizikri. Jelas sekali ya. Nah, kemudian Anda menyadur bahasa terjemahannya yaitu bahasa Latin. Coba ambil bahasa Latin di bawahnya.
Innani anallah. Nah, ini kan ada itu. Anna Allahu. Udah? Di mana yang perkataan ilah, saudara? Disebutkan innani anallahu. Paham enggak? Nah, makanya jangan cerocos terus, belajar mendengar, ya. Innani anallahu, Allahu, Allahu, la ilaha illa anna fa'udini wa aqimis salata rizq. Oke, sudah. Buka ini. Ya, Abang John. Abang John, Iya. boleh ditanggapi Abang John? Ya. Bentar, sini katanya tadi dia mau lompat dia mah dari Ayo Monas. Monas, mana. Nggak ada penyimak dia ini. Ini an Allahu, ngerti nak an Allahu? Kau baca nak itu? Nggak ada, tetap bahasa Arabnya ilah. Astagfirullahaladzim. Ilahnya yang ini, Bang. Ilah. Nah, yang itu an Allahu. Kau baca nak itu? Allah, kamu yang nyebut Allah ilah. Sebut aja ilah. Astagfirullahaladzim. Kamu yang nyebut. Asli ini kota domo ini. Itu pun disampaikan kepada Musa. Silakan. Masa disampaikan kepada Muhammad. Coba biar saja dia. Kamu. Istaha itu ayat 14 disampaikan kepada Musa. Bukan kepada si Muhammad. Abang lo ketawa, tolong besarkan itu Arabnya, abang lo ketawa. Ini Nggak ada lah. Oke, silakan Anda baca. Anda baca tidak itu? Anda bisa baca tidak? Coba baca tuh. Ngerti tak? Anda kan tahu. Silakan Anda baca. Terus aku tanya lagi, mana kata Tuhan Anda baca dalam dulu. bahasa Arab? Anda baca dulu. Tunggu baca lagi, aku kan kasih dua. Coba. Inani apa itu? Inani baca ilah. apa? Dongo itu tuh ilah, mana yang perkataan ilah di sana, saudara? Ilah. Oh, ini dongo ini. Ya artinya nih orangnya bermain-main. Coba turunkan saja kalau yang Mana bermain-main. kata Tuhan? Mana kata Tuhan dalam bahasa Arab? Mana coba? Kata Coba turunkan saja. Saya tidak mau dengan orang-orang yang bermain-main di dalam berdiskusi. Tidak ada perkataan ilah di sana. Ya, dikatakan terus ada perkataan ilah. Ini menurunkan level saya di dalam memberikan apa? Ya, turunkan orang-orang yang kayak gini. Ya, Bang Johan, kami turunkan, mohon maaf. Yang imbang lah kalau cari yang begitu atau apa-apa kok. Coba lo ketawa, otim lagi, ambil surat tahanan. Ya, Ustaz. Pangkal ayat pertama. Innani anna Allah. Ayat. Mana perkataan ilah di sana, saudara? Kawan-kawan yang ada di bawah tidak ada perkataan ilah. Di sini Allah menjelaskan keakuannya. Maka disebut innani anna Allahu. Allahu ada tulisan Allahu di atas. Ya, baru kemudian la ilaha illa. Baru di sini ada illah. Ya. Maka belajar saudara, kalau tidak belajar kayak gini kami menerangkan tetap kau tidak mengerti. Dengarkan baik-baik, kami jelaskan ayat per ayat, kata per kata di dalam surat At-Taha 14. Anak bahkan telah kami tampilkan, kau masih tetap tak mengerti. Pokoknya ilah, lah perkataan Allah di atas kau tak baca. Oke, tudingan dari dia tadi bahwa itu adalah perkataan Allah terhadap Musa, betul. Tetapi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad ketika terjadi dialog antara Allah dengan Musa. Kemudian Allah mengatakan di dalam firman At-Taha 14 ketika dia menceritakan kejadian tadi yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku pernah berkata kepada Musa, innani anna Allah, aku adalah Allah. Ya, bahkan kemudian kita juga menyebut bahwa Tuhan itu adalah Allah karena kita dapat pengetahuan dari Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan apakah Al-Quran untuk Musa, iya dia jawab, artinya sedeng. Ya.
sedeng. Maka kita tidak butuh orang sedeng, kita butuh orang yang bertanya dengan baik dan kita jelaskan. Ya, nah, ini dia. Maka simaklah dengan baik-baik, jangan kemudian tidak paham Al-Quranul Karim tapi berlagak sok paham, akhirnya menjadi bahan tertawaan. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu menerangkan dengan jelas, makanya jangan sering dipotong. Ketika mau dijelaskan, ketika engkau bertanya dan tidak tahu, kami jelaskan. Tetapi kan engkau bukannya bertanya tapi bertindak sok tahu, itu yang membuat menjijikkan. Ya, kalau bertanya tidak tahu, kami jelaskan. Tapi sudahlah nggak tahu, bertindak sok tahu, dan kemudian menjustifikasi seakan-akan menjadi tahu. Nah, inilah disebut sebagai orang-orang yang apa? Sok tahu. Orang yang sok tahu, gitu. Orang yang bodoh, gitu. Nanti kan Kami bodoh karena Kristus. Nanti kami bilang kamu bodoh, nanti tersinggung. Wah, ustadznya penghujat. Kami tidak menghujat. Orang yang tidak mau mendengar dan ketika dijelaskan yang benar tidak menerima disebut apa? Ayo, bodoh. Perkataan bodoh itu lumrah, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita khawatirkan, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang Islam masuk dan bertanya. Ketika dijelaskan dengan sedetail-detailnya, bahkan kita on-cam memperlihatkan lafaz Allah di dalam surah At-Taha, dia menolak. Padahal dia tidak bisa baca Al-Quran, tidak paham huruf Arab, ada lafaz Allah di sana. Ini kita saksikan dengan mata kita. Apa yang kita sebut pintar tak mungkin, setengah pintar tak mungkin, ya dungu. Tidak paham bahasa Arab. Ketika dijelaskan oleh yang paham, malah kita bertindak sok tahu, ya dungu. Ya, tak mungkin saya harus menyenangkan Anda dengan berkata dia tidak dungu, sesungguhnya dia hanya ini saja. Tak mungkin. Kami Muslim itu ya, yang hak-hak, batil-batil. Kami kalau tidak tahu dan ketika diterangkan masih ngeyel, ya kami bilang dungu. Kami tidak mungkin menyenangkan orang-orang kafir, ya. Makanya Allah katakan, Allah telah menghukum orang-orang ini sebenarnya, ya. Apapun yang kamu sampaikan, sesungguhnya mereka tidak akan pernah menerimamu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Sungguh Allah telah menghukum mereka dengan mengunci mata hati mereka, penglihatan mereka, dan pendengaran mereka. Mari kita buktikan. Betulkah Allah mengunci penglihatan mereka? Betul. Sejelas itu terpampang kata Allah di dalam surah At-Taha, dia tidak lihat. Betulkah Allah mengunci pendengaran mereka? Betul. Bahkan ketika kita bacakan Allahu, dia bilang juga ilah. Nah ini dia, betul lah. Al-Quran menjelaskan semuanya, dan bahkan kita bisa saksikan secara langsung, ya, hukuman yang Allah berikan kepada orang kafir. Nah, kita saksikanlah sebentar ini, ya. Dan ternyata apa yang dikatakan Allah kata Allahu ala qulubi wa ala absarihim itu terbukti. Apalagi yang bisa ingkarkan kepada oke, kawan-kawanku. Oke, saya kembalikan kepada Lokatawa, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk kawan-kawan yang mau berdiskusi, kami harapkan ajukan permintaan. Kita di sini mengajak berdiskusi dengan data dan tanpa hujat, baik dari Muslim sendiri ataupun non-Muslim.
Iya, Ustaz. Tadi kan dia minta nama Allah dalam Al-Quran, sudah ditunjukkan di surat Toha ayat 14. Sekarang kita balik bertanya kepada beliau kan, di mana nama Allah yang tertulis di dalam Taurat Musa? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak ditunjukkan seperti itu ya? Nah, ini coba, ayo, Johan. Tadi saya sudah jelaskan. Ulang tadi. Johan, Keluaran 3 ayat 14. Johan. Itulah yang kamu terjemahkan ke dalam Keluaran 3:14 apa ini? itu Musa. Johan, Ya. izin. Bisa tidak Anda tunjukkan kepada kami di dalam komal ini sama ya, saudara-saudara yang lagi pada menonton, di mana nama Allah yang tertulis di dalam Taurat Musa? Tunjukkan kepada kami datanya. Silakan. Sudah dibilang tadi Keluaran 3 ayat 14. Coba buka Keluaran 3, lo ketawa di dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Coba kita buktikan ada perkataan Allah. Mana ada? Mana Ayo lo ada? ketawa. Kalau Allah itu bahasa Indonesia, Pak, bukan bahasa Arab. Oke. Allah bahasa Indonesia. Dari mana kamu dapatkan kata Allah dalam Bible? Dari mana kata Allah itu di dalam Bible? Ayo, salurannya dari mana? Kamus besar Terjemahannya dari mana? Terjemahannya dari mana? Kamus besar bahasa Indonesia. Oke, Nanti kamus dari bahasa besar Indonesia itu diterjemahkan dari mana? Bahasa kata Allah itu. itu berasal dari kata Itu. Ela. Oke. Apakah perkataan Elah sama dengan Allah? Ayo coba. Mana ada kata Allah bahasa Arab? Bahasa Indonesia, aduh, nggak ada. Oke, Bahasa coba Indonesia buka Keluaran itu, buka. Diam dulu Kang, diam dulu. Ya, diam dulu. Diam dulu. Firman Allah, ini Keluaran 3:14, ambil bahasa Grek atau bahasa Ibrani. Buat kitab sabda Keluaran, itu ada itu. Kitab sabda. Ada enggak perkataan Allah di sana itu? Coba. Allah itu disebut apa? L-E-H. Mana ada perkataan alif lam bahasa Ibrani. Alif lam lam kemana? Elohim. Astagfirullah ini Ya, otak digunakan. Yehoshua. Di Indonesia tahun 1928 waktu Sumpah Pemuda, Coba tadi salin Elohim itu. lahirlah KBBI. Oke, di Elohim itu ambil translate-nya bahasanya ke bahasa Indonesia. Di zaman Jepang. Kalau tidak ada pengetahuan diam saja. Masih Ya. Belanda yang kuasai. Coba ambil translate-nya bahasa Ibrani. Ya. Tentang itu dimutkan. Oke, kita pakai data di sini Elohim. Nah, apa artinya? Iya. Oke, ayo. Kalau tidak paham. Itu Allah, Eloah. Di Indonesia itu waktu KBBI itu jadi Allah. Elohim artinya adalah Tuhan. Di mana ada perkataan Allah Elohim itu? Ayo. Loh. Tiba-tiba macet. Digunakan kata Adonai karena apa? Orang Israel diajari jangan kamu Adonai menyebut nama itu. Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka sebut Adonai. Aduh. Yang dibilang itu adalah Yahweh, yang tidak boleh disebut sembarangan. Ya, bukan Allah. Tunggu, aku lagi tanya ke kamu belum jawab. Dari mana bahasa kamu rap di dalam Quran? Tidak ada ini ilmu ini sama yang apalah siapa yang kira-kira Kamu belum yang jawab. sebanding lah dengan apa nih wali aja lah wali ini tidak sebanding sama saya membuat menjatuhkan diri saya. Izin Ustaz, biar dengan saya aja dulu Ustaz. Udah kesama Nairo saja udah. Ya. Johan, tunjukkan kepada kami dulu. Tadi pertanyaan saya Anda belum tunjukkan tuh. Di mana nama Allah tertulis di dalam Taurat Musa? Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan dulu di dalam Taurat Musa ya. Taurat Musa itu berbahasa apa? Johan, apakah Taurat Musa itu berbahasa Indonesia? Macet lagi. Mau lompat dia itu, mau lari dia. Abang Johan boleh dibuka mic-nya?
Buka tuh mic-nya. Saudara Joan, tolong dibuka dan jawab pertanyaan saya tadi. Data ya, harus ditunjukin ya datanya ya. Dalam Taurat Musa. Silakan Abang Joan. Buka mute-nya. Abang Joan. 3 kali dipanggil enggak menjawab, diturunkan saja. Takutnya dia mereport. Abang Joan, tolong buka mute-nya. Dan jawab pertanyaan saya. Abang Joan, 2 kali panggilan. Abang Joan. Kita turunkan saja. Turunkan saja. Ya, takutnya mereport. Kita terlalu banyak toleransi dengan kafir ini. Jadi ketika ditanya balik, mereka tak mau jawab. Ya. Ketika dia bertanya tadi, kita telah tuntaskan di dalam surat At-Taha. Ada perkataan Allah. Ya. Ketika kita tanyakan, mereka sebut Allah itu adalah Elohim. Ketika kita translate kata Elohim, ternyata bukan Allah alias Tuhan. Mereka berdalil lagi. Ya, kata Allah itu tidak sembarangan digunakan. Ternyata perkataan Allah itu tidak ada di dalam Ibrani. Yang ada adalah Yahweh. Yahweh yang tidak boleh disalahgunakan. Ya, jadi tidak bisa dibuktikan. Maka kita dengan orang-orang yang kayak begitu, ya, sungguh orang-orang yang kayak begitu itu tidak pantas untuk kita berdiskusi. Kalau orang yang berdiskusi berarti orang yang mempunyai literasi data dan nanti ini memberikan efek yang buruk. Akhirnya terjadi caci maki, ya, hujat-hujatan. Mana ada dikatakan bahwa surat At-Taha itu adalah keluaran 13 ayat 4. Tak bisa disamakan, saudara. Al-Quran ya Al-Quran diperuntukkan kepada Nabi Muhammad. Bible kami tak tahu dari mana, karena tidak ada firman Tuhan di dalam Bible. Yang ada adalah kitab Taurat yang disadur, kitab Zabur yang disadur, ya. Kemudian ada perkataan-perkataan manusia seperti Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Paulus. Kalau Al-Quran tidak ada perkataan manusia. Di dalam Al-Quran itu pure 100% adalah perkataan Allah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Bible Anda, ya tidak maulah kami. Masa perkataan manusia dibandingkan dengan perkataan Sang Pencipta, ya tidak bisa. Ya, oke. Silakan kepada Nairo atau Lokatawa. Lanjut aja, moderator silakan mulai. Terima kasih Ustaz. Ya, kami sekali lagi mengajak kepada kawan-kawan di bawah yang ada mau bertanya kepada Ustaz kami, silakan ajukan permintaan. Kami semua membuka diskusi dengan data dan tanpa hujat, baik dari saudara kita Muslim ataupun non-Muslim. Ya, terima kasih. Ini kita ke Abang Wali monitor. Emang Nabi mana yang diutus ke Yunani? Ya, ada Nabi yang diutus ke Yunani. Yunani itu dewa-dewa semua itu. Ada dewa apa namanya? Dewa, pokoknya dewa-dewa. Ya. Kalau bisa yang naik agak kelas dikit ya, agak kelas ya. Agak kelas dikit lah supaya memberikan edukasi pada Betul. Iya. Oh ya, untuk saudara-saudara non-muslim yang ingin berdiskusi silakan naik, tapi Anda harus
sebelum Anda bertanya, Anda harus tampilkan data dulu yang ingin Anda bertanya. Apabila Anda ingin bertanya tentang agama Islam, data mana yang Anda akan bawa, Anda tampilkan dan Anda dipersilakan bertanya tentang data tersebut. Dan sebaliknya juga di saat dari Muslim bertanya, Anda harus bisa menyampaikan sesuai dengan data juga. Ya, lanjut Ustaz. Ya, betul apa yang dibilang oleh saudara terapi Oyet ya, bahwa Yahweh itu adalah panteon Kanaan.